Sementara itu, pemirsa Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid membenarkan adanya 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik di area pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Menteri ATR, Kepala BPN menegaskan status sertifikat yang ditemukan itu cacat material. Polemik kepemilikan lahan di sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Tangerang yang disebut dengan pagar laut terus bergulir. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, bersama jajaran membenarkan adanya kepemilikan sertifikat di sebagian lahan dalam pagar laut itu. Dalam penelusurannya, Menteri menemukan kejanggalan-kejanggalan. Di kawasan tersebut telah diterbitkan sebanyak 263 bidang SHGB, 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Santosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu juga terdapat 17 bidang sertifikat hak milik di kawasan tersebut. Berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Jumlahnya tadi sudah saya sampaikan, 263 bidang dalam bentuk SHGB, 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron bersama lurah setempat melihat langsung area pagar laut, memastikan bahwa pihak yang mengukur lahan hingga mengeluarkan sertifikat terancam sanksi. Nanti dulu pihak yang mengukur pasti kena sanksi. Kok bisa material begitu kamu tetapkan? Nah, memang ada perdebatan, ada. Tadi saya sama Pak Lurah berdebat. Ini dulu abrasi Pak, ini dulu empang. Kita kan kalau debat tempatnya kan nggak di laut dong, tempatnya nanti di LC atau di media saja gitu kan. Tapi Pak, kalau dari Kementerian KKP bilangnya pagar laut ini merupakan ranah dari Kementerian ATR, itu tanggapannya gimana Pak? Oh nggak bisa dong, salah dong. Urusan ATR itu urusan terbitnya sertifikat. Kalau pagar lautnya itu kan urusannya laut dong, namanya juga pagar laut gitu loh. Kalau sertifikatnya ATR gitu. Sementara itu, nelayan sekitar mengaku senang akhirnya pagar laut dibongkar sehingga bisa leluasa mencari ikan. Ini katanya empang, katanya tadinya tanah, gitu. Betul nggak? Emang laut, emang laut Bu, emang laut pagar, ada yang ada wilayah. Ibu kenapa Ibu menentang adanya pagar laut ini? Habis nelayan susah, nyari nafkah, biasa dapat puluhan ribu, dapatnya kecil. Saat ini seluruh pihak maupun pejabat Badan Pertanahan Nasional yang terlibat telah diperiksa inspektorat. Intinya semua yang terlibat dalam proses sertifikasi SHGB maupun SHM yang ada di luar garis pantai, karena itu pasti cacat material akan kami evaluasi. Nah, bentuk evaluasinya apa sedang kami rumuskan. Tapi yang jelas mereka hari ini sudah dipanggil oleh inspektorat selaku APIP, aparatur pengawas internal pemerintah. Serangkaian langkah untuk verifikasi dan pembuktian sertifikat tengah dilakukan, seperti mencocokkan data dengan peta pendaftaran tanah, surat ukur hingga dokumen histori dari penggunaan lahan di pagar laut. Tim TV One mengabarkan. Konsultan Hukum Proyek Pembangunan Pantai Indah Kapuk II, Muanas Alaidit, menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat hak guna bangunan atas nama anak perusahaan sudah sesuai prosedur di wilayah pagar laut. Muanas menyebut sebelum adanya pagar laut, sebagian wilayah di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten merupakan daratan yang musnah terdampak abrasi. Kemudian menjadi masalah adalah diksi, misalnya hoax ya, saya kira misalnya kalau ada menggunakan kata SHGB pagar laut, seolah-olah yang terjadi hari ini adalah laut yang kemudian disertifikat, itu tidak benar gitu loh. Karena yang terjadi
SHGB ya yang dimiliki oleh anak-anak perusahaan kami itu sebetulnya merupakan lahir dari atau lahan tambak yang terabrasi dan dulunya itu adalah daratan yang kemudian di belakangan dinilai sebagai masuk dalam kualifikasi tanah musnah gitu kan. Nah, saya kira bahwa yang paling penting itu adalah kalau memang itu dianggap sebagai bentuk tanah musnah, artinya ini harus dicatatkan dalam lembaran negara misalnya atau ada produk hukum supaya kemudian ini menjadi jelas. Persoalan kepemilikan di lahan di pesisir itu ini kan di sepanjang pesisir Indonesia ini kan tidak lepas ya dari abrasi yang selama ini bertahun-tahun itu melumat ya lahan-lahan daratan beli melalui rakyat bayar pajaknya ada izin lokasinya ada pemanfaatan ruang lautnya. Nah ini kan proses yang kemudian berjalan kalau kemudian misalnya kementerian belakangan berpendapat lain ya mungkin karena apa namanya terjadi polemik ya terjadi misalnya misinformasi kemudian menganggap bahwa itu masuk dalam kategori tanah musnah. Nah, ini kan saya kira akan menjadi persoalan baru bagi mereka yang punya lahan di sekitar pesisir. Kita hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini sudah dilakukan secara benar. Kita bayar pajaknya, ya ada surat pemetaan luangnya dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan daerah yang ada ya kan? Nah, justru yang kemudian makin menarik, yang menimbulkan persoalan baru itu bagi saya adalah harus ada kepastian bahwa yang dihadapi dalam persoalan lahan di Tangerang ini bukan laut di sertifikat, nggak ada. Atau pagar laut sepanjang 30 kilometer itu ada suratnya, enggak, gitu loh. Tapi soal masalah definisi tanah musnah,